kwitansi. Hei, Nobita! Kotaku mana? Tapi ibu tidak lihat kan? Rahasia keluarga. Sepertinya si Suka tidak di rumah. Emangnya kenapa sih? Hah? Kenapa? Suatu hari, saat Wansu selesai bertemu dengan anak didik yayasannya, ia pun pulang bersama Duyong dan seorang pengawal lain. Di tengah jalan, mereka diikuti dengan sebuah drone pengontrol bom. Untungnya, Duyong segera menyadari hal itu. Duyong pun berusaha untuk menghindari bom yang mengincar mereka. Dan saat itu, terdapat satu drone yang berhasil masuk melalui bawah mobil dan meledakkan bom tersebut. Ternyata orang yang mengontrol drone itu adalah salah seorang pengawal di istana utama yang bernama Li Jin. Untungnya, Duyong masih sadar dan langsung menyelamatkan Wansu. Saat tengah membawa Wansu menjauhi tempat tersebut, tiba-tiba, mobil mereka meledak hingga beberapa serpihan ledakan mengenai tubuh Duyong. Di sini, Duyong pun langsung terjatuh tak berdaya. Berita terkait Wansu yang menjadi incaran pembunuhan pun langsung heboh di media. Sementara itu, Wansu dan Duyong dibawa ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya, Wansu dan Duyong berhasil selamat. Li Jin pun terlihat kecewa saat mengetahui jika Duyong selamat. Kemudian, ia berniat untuk membunuh Duyong saat Duyong dipindah ke ruang rawat. Namun aksinya gagal, karena di ruangan itu diawasi CCTV. Jin kemudian melaporkan kepada seseorang jika misinya gagal. Di sisi lain, Wansu pun sadar. Ia pun panik dan menanyakan keadaan Duyong. Karena saat ini, ia mengingat jika pada saat itu, Duyonglah yang menyelamatkan dirinya. Kim Yong-kuk yang sedari tadi menunggu Wansu sadar pun merasa kecewa karena orang yang pertama kali Wansu cari bukan dirinya, melainkan Duyong. Sementara itu, kepala polisi pergi ke istana Hwain. Ia tengah menelusuri terkait teror yang dialami oleh Wansu. Dikarenakan hal ini pernah terjadi dan berkaitan dengan ISIS, maka kepala polisi juga tengah mencari tahu hal itu, karena tentunya akan berpengaruh dengan urusan negara. Sementara saat di luar, Pak Han yang merupakan sekretaris Hwain mengatakan, jika para polisi diminta untuk tidak mencari tahu pelakunya. Karena, saat Wansu mendapat teror, nama Wansu justru menjadi naik, dan saham Hwain Group juga ikutan naik. Kepala polisi pun berpura-pura memahami perkataan Pak Han. Namun sebenarnya, ia merasa curiga dengan Pak Han yang terlihat sangat aneh. Di sisi lain, Pak Park pun kembali diberikan tugas untuk membawa uang untuk dibawa ke kasino. Pak Park pun menjadi teringat akan ucapan Duyong terkait pembunuh bayaran. Pak Park pun ikut penasaran, apakah uang itu merupakan uang kotor, atau uang untuk menyewa pembunuh bayaran. Di sisi lain, Pak Han tengah berbicara berdua dengan Ibu Park. Ibu Park tengah merasa khawatir dengan anak keduanya yang keras kepala dan serakah. Setelah itu, Pak Han pun pergi menemui Yung Min. Yung Min mengatakan, jika ia tidak terima jika Wansu atau kakaknya tidak meminta maaf kepada mereka. Namun menurut Pak Han, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Istri Yung Min mengatakan, jika ia tidak terima, seorang pegolf rendahan merendahkan martabat mereka. Pak Han heran, mengapa mereka semua justru mementingkan egonya sendiri. Menurut Pak Han, Yong Min seharusnya menerima yayasan yang diberikan ibunya. Namun, Yong Min masih menolak hal itu, dan menganggap ibunya hanya mementingkan kakaknya saja. Yong Min juga kesal dengan Pak Han, karena Pak Han berani memerintah dirinya. Karena menurut Yong Min, Pak Han hanyalah seorang pengacara keluarga. Ternyata, dahulu Pak Han jugalah yang mengatur terkait pernikahan Yong Min dan juga Yong-kuk. Di sisi lain, Wansu yang telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit pun mencoba menjenguk Duyong terlebih dahulu. Ia merasa kasihan dengan Duyong yang mengalami luka parah karena telah menyelamatkan dirinya. Saat itu, Wansu mengatakan, jika ia tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa balas budi kepada Duyong. Wansu juga mengatakan, jika saat ini, ia telah mempercayai Duyong. Kemudian mereka berdua pun berpelukan. Di sini, Wansu mengatakan jika Duyong tidak boleh lagi membahayakan dirinya sendiri. Sesampai di rumah, Wansu pun kembali bertemu dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengatakan,
jika tahun ini Wansu benar-benar sial, karena ia sudah 2 kali mendapat serangan. Ibu Park pun meminta Wansu untuk bersikap lebih baik dan setidaknya menghormati Jang Tra. Ternyata, Jang Tra juga hendak investasi di bisnis Yungmin yang bekerja sama dengan Duta Besar Hong Kong. Setelah itu, Wansu pun pergi menemui kakaknya. Namun, rekannya mengatakan, jika mereka akan terus mengikuti kemauan Li Gun, supaya kondisi Li Gun tetap stabil, supaya mereka bisa menemukan di mana letak kesalahannya, dan memperbaiki itu semua. Di keesokan harinya, seorang atlet bernama Cha Si-on datang ke rumah sakit untuk mencari Li Gun. Di sini, Li Gun kembali menunjukkan kenarsisannya. Cha Si-on pun menceritakan semua masa lalunya, hingga membuat traumanya kambuh dan merasa kesakitan. Akhirnya, Li Gun pun kembali dirawat. Saat ini, Li Gun hanya ditemani sahabatnya saja. Ia kemudian menceritakan kejadiannya kepada Juyeon, di mana dahulu, Li Gun tengah mengejar cinta pertamanya. Namun, Li Gun kaget saat melihat cinta pertamanya justru tengah bermesraan dengan Li Sin, adiknya sendiri. Setelah kejadian itu, Li Gun menjadi kacau dan merasa stres. Mendengar hal itu, Juyeon pun mengerti, jika ingatan tentang cinta pertamanya merupakan ingatan buruk. Saat makan bersama, Li Gun tiba-tiba merebut kepiting di tangan Li Sin hingga membuat ibunya marah. Saat itu juga, Li Gun pun langsung marah dan mengutarakan isi hatinya selama ini. Ia merasa kesal, karena selama ini ia selalu dianaktirikan, dan orang tuanya selalu mengutamakan Li Sin. Bahkan saat ulang tahunnya, orang tuanya sama sekali tidak pernah merayakannya bersama. Li Gun merasa lelah, karena selalu dibanding-bandingkan dengan Li Sin. Beberapa jam kemudian, Li Gun pun tersadar dan menatap raket tenis yang diberikan Cha Si-on. Setelah itu, Li Gun pergi ke lapangan. Ia bertemu dengan Juyeon dan mengatakan, jika ia rindu bermain tenis. Saat itu, Li Gun sangat cekatan menangkap bola tenis yang hampir mengenai Juyeon menggunakan tangan kanannya yang dahulu cedera. Juyeon pun percaya diri, jika ia bisa membantu proses penyembuhan Li Gun. Akhirnya, Juyeon pun berbohong, dengan mengakui, jika dirinya adalah cinta pertama Li Gun. Setelah itu, Juyeon pun diajak oleh rekannya pergi ke rumah Li Gun dan memperkenalkan diri, jika Juyeon menjadi cinta pertama Li Gun. Rekannya pun mengatakan, jika Juyeon adalah orang pertama kali yang menemukan Li Gun di tepi sungai. Dan saat melihat reaksi keluarga Li Gun, Juyeon pun menyadari, jika pengakuan ini justru menjadi awal kesengsaraannya. Di sisi lain, Li Sin tengah mendatangi kantor polisi untuk diinterogasi terkait kecelakaan Li Gun. Ia mengatakan, jika malam itu, Li Gun baru saja bertengkar dengan kedua orang tuanya dan pergi menenangkan diri. Li Sin pun mengikuti kakaknya dan membiarkan kakaknya tenang. Ia pun kaget saat melihat kakaknya melompat ke sungai. Li Sin juga mengaku, jika dirinya yang menelpon 911 setelah ia melakukan penyelamatan pertama. Di sisi lain, Juyeon tengah duduk berdua dengan Dr. Oh. Namun ternyata, Li Gun tengah mengintai mereka dari balik pohon. Dan saking kesalnya, Li Gun sampai melempar Dr. Oh menggunakan sandal. Di sisi lain, Li Sin tengah latihan tenis. Namun ibunya kesal dengan manajemennya, karena Li Sin baru saja pulang dari kepolisian. Ibunya merasa khawatir jika berita terkait Li Gun yang ingatan buruknya hilang tersebar. Di sisi lain, Li Gun pergi ke kantornya. Bosnya Li Sin pun kaget saat melihat perubahan Li Gun. Setelah dari kantornya, Li Gun pun kembali pulang ke rumah sakit. Singkatnya, hari itu adalah jadwal konsultasi Li Sin. Namun, ia tidak bertemu dengan dokter psikiaternya, dan digantikan oleh Juyeon. Di sini diketahui, jika Li Sin mengalami OCD, di mana Li Sin harus melihat semuanya tersusun rapi sesuai keinginannya. Dan saat ia melihat sesuatu yang tidak rapi, hal itu membuatnya sangat kesal. Setelah itu, Li Gun menemui Juyeon dan meminta Juyeon untuk pergi makan malam bersama. Setelah makan malam bersama Li Gun, Juyeon pun pulang ke rumah. Dan hari itu adalah pertama kalinya ia pulang ke rumah. Karena biasanya, ia selalu tidur di rumah sakit. Di pagi harinya, Juyeon kaget saat ia merasa ada seseorang yang memeluknya. Ternyata,
Orang itu adalah tamu ibunya yang bernama Xian. Ia merasa heran, mengapa ibunya terlihat sangat baik kepada orang yang baru saja ia kenal. Setelah itu, Juyon menyadari jika gantungan Paris dari Dr. Oh menghilang. Ia pun berusaha keras untuk mencarinya. Di malam harinya, Li Gun tak sengaja melihat Dr. Oh tengah asik berkencan dengan seseorang. Sedangkan Juyon masih sibuk mencari gantungan yang hilang. Di sini, Li Gun pun melempar sebuah gantungan yang sama persis dan berbohong jika ia yang telah mengambilnya. Di sini, ia tidak mau orang yang ia sayangi merasa kedinginan. Saat Juyon hendak pergi ke parkiran yang ada Dr. Oh sedang berciuman dengan seseorang. Li Gun pun berusaha menghalanginya supaya Juyon tidak melihat jika Dr. Oh tengah bermesraan dengan wanita lain.